السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أسكننا في هذا المكان المبارك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ولبيته وذريته أجمعين. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati dan Pak Wakil, begitu juga istri beliau, Ketua Dewan ada Pak ya? Wah, Pak Ketua, kita senang sekali wakil rakyat, pemimpin rakyat hadir bersama-sama, dan juga ada Pak Kemenak nih. Ternyata sama-sama ahlul hisab dengan Pak Bupati ini. Ini kalau ngeliat bulan nggak kelihatan nih Pak, ketutup sama rokoknya. Semoga beliau-beliau ini Allah berikan nur amanah, nur adalah keadilan. Amin ya rabbal alamin. Dingin Bapak Ibu? Dingin? Daripada gerah ya. Puji syukur kepada Allah, akhirnya kami sampai juga di Kabupaten Natuna. Tahun lalu saya memang ingin berlibur ke sini, tapi ternyata diundang beberapa bulan lalu. Dan tidak seperti yang diberitakan di Jakarta ya. Kalau di Jakarta sepertinya Natuna ini horor sekali. Ternyata orangnya ramah-ramah. Kalau nanya kabar gimana? Bekebe, apa? Bekabu. Bekabu. Becito ya. Bekebu. Alhamdulillah. Kabo itu dari kabar. Kabar itu bahasa Arab. Orang Natuna ngutang bahasa Arab. Tapi kok ada orang hari ini ngajarin benci ke Arab. Ini kurang berkenan. Sholat pakai bahasa Natuna apa bahasa Arab? Bahasa Arab. Oleh karena itu, kita boleh tidak suka dengan perilaku sebagian orang Arab, tapi jangan membenci bahasa Arab. Itu bahasa yang suci. Allah turunkan Al-Quran dengan bahasa itu. Puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, nur iman Rasulullah SAW sampai juga di pulau ini. Pulau yang mungkin tidak semua orang sampai ke sini. Betapa hebatnya, kok bisa orang beriman ada di sini. Padahal Rasulullah SAW umurnya pendek. Rasulullah itu di Madinah hanya 10 tahun lebih beberapa bulan. Berarti kalau jabat cuma 2 periode. Tapi buahnya sampai sekarang. Betul nggak? Dan persaudaraan atas nama syahadat ini sangat kuat sekali. Melebihi kuatnya bersaudaranya orang baru punya saudara seibu seayah. Dan itu berkat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu syukur ini tidaklah sempurna kecuali dengan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ini ulang tahun keberapa nih Pak Bupati? 24 ya. Seharusnya Pak Bupati buat ini Pak Bupati, nikah massal khusus yang umurnya 24. Maharnya dari Pemda. Mungkin tahun depan lah ya. Tahun depan masih kah?
Insya Allah kata ibu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tadi qari'ah kita membaca surat. Surat ini sering menjadi buah bibir para ustaz. Surat As-Saba ayat 15. Nanti silakan dicek di rumah ya. Kita bedah ayat ini. Mau serius sedikit? Mau. Nanti di sera-sera serius kita senyum-senyum sendiri ya. Coba senyum dulu. Jangan kebanyakan senyum, nanti dikata orang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana li Saba'in. Sungguh adalah pada negeri Sabak. Ini bicara negeri. Karena negeri ini dibangun, ada berulang tahun, dimakmurkan. Nah, negeri Sabak fi maskanihim ayah. Di tempat tinggal mereka ada tanda-tanda kebesaran Allah. Sabak itu, Bapak Ibu, ada yang tahu di mana? Sabak itu di mana? Ya, Yaman. Yaman itu bahasa Sabak, bahasanya boleh disebut bahasa Arab tertua yang masih tersisa. Bahasa Arab sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Nah, ini perlu diperhatikan Bapak Ibu. Nabi Muhammad itu di dalam tubuhnya mengalir dua nasab, dua darah. Satu Arab dari sisi ibundanya, neneknya Sayyiduna Ismail punya istri orang Arab. Nabi Ismail anak siapa? Nabi Ibrahim orang Arab atau bukan? Bukan. Nabi Ibrahim bukan Arab, bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan juga orang Natuna. Nabi Ibrahim itu bapaknya orang Arab, bapaknya orang Yahudi, bapaknya orang Nasrani. Bahkan di riwayat yang dinukil oleh Imam Tabari dan Imam Ibnu Katsir bahwa Sayyidina Ibrahim punya istri yang ketiga. Itu orang dari tanah Asia Tenggara ini, dari negeri Jawi atau negeri Tanah Melayu barangkali kalau sekarang disebut. Namanya Sayyidah Qanturah. Namanya siapa? Sayyidah Qanturah. Sayyidah ini kalau dipendek Siti, Sayyidati, Siti Qanturah. Istri pertama Nabi Ibrahim siapa? Siti Sarah dulu. Ya, ibu-ibu kalau bahas begini agak males nih. Padahal bahasa Nabi loh ya. Siti Sarah ini pulang dari Mesir dapat hadiah dari Raja Mesir. Hadiah seorang budak cantik karena diambil dari anak raja-raja daerah yang kalah, diambil anaknya. Nah, itulah Siti Hajar. Siti Hajar tadinya masih budak. Karena Siti Sarah tidak kunjung punya anak, maka kata beliau, wahai suamiku, nikahilah pembantuku ini, budakku ini. Maka dibedekakan jadilah istri. Inilah hebatnya nabi-nabi, budaknya jadi istri. Kalau orang sekarang gimana? Istri jadi budak? Jangan ya. Itu melanggar ajaran Nabi Muhammad dan ajaran para nabi-nabi sebelumnya. Istri ketiganya namanya siapa? Sayyidah Qanturah. Sayyidah Qanturah ini melahirkan orang-orang di Asia Tenggara. Disebut negeri kita ini Aqsal Hind, ujung India. Maka di zaman Belanda, negeri kita disebut Hindia Belanda atau Hindia Timur. India Timur, bahasa dulunya Syarqul Hind, timurnya India. Tadi kemarin ya saya kursus sama Pak Wakil, orang Natuna lama, orang Melayu lama, sebut bukan laut Cina Selatan ya. Natuna bukan di laut Cina Selatan, tapi di selatan laut Cina. Lain ya? Bedakah itu? Laut Cina Selatan dengan selatan laut Cina. Tapi nggak usah khawatir Pak Wakil.
Pak Wakil ini kayaknya masih ada nasab juga ke sana ini. Apalagi Pak Bupati ini ya, mati sipit-sipit ini. Nggak boleh benci dengan ras orang lain. Ya. Kenapa tidak boleh benci? Karena kita tidak tahu sebenarnya nenek moyang kita dari mana. Ya. Ini matanya sipit-sipit, 70% lebih ini ya. Nggak boleh benci-benci sama mata sipit. Ya. Yang mata lebar juga nggak boleh benci dengan yang matanya tidak lebar. Biasa aja. Biasa aja. Inna akramakum indallahi ya atqakum. Yang Allah pandang kolbu, bukan mata sipit atau mata lebar. Ya. Maka kolbu habaib belum tentu Allah suka kalau kolbunya tidak berisi nur takwa. Ada orang mata sipit di kolbunya ada kebaikan, Allah pandang itu. Ya. Baik, Bapak Ibu yang muliakan Allah, ayat ini berbicara tentang negeri Saba. Saba itulah Arab yang sebenarnya. Kalau Nabi Muhammad disebut musta'rab. Apa arti musta'rab? Arab yang sudah campuran. Orang Saba itu sampai hari ini masih ada yang bicara bahasa Saba, bahasa Arab lama. Sepintar apapun kiai-kiai di sini bisa bahasa Arab, pasti nggak paham mereka bercakap apa. Ya. Apa kata Allah? Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Allah jadikan pada orang Saba tempat tinggalnya itu ada ayat-ayat Allah. Oh, ada ayat pada alam. Bukan ayat yang tertulis, bukan ayat yang tersurat, tapi ayat yang terbentang. Ini ayat yang terbentang. Jadi kalau orang ngaji ayat itu 3 Bapak Ibu. Ada ayat yang tersurat, ada ayat yang tersirat, ada yang ketiga, ada ayat yang terbentang. Maka dulu orang Melayu lama sampai ke kampung saya di Minangkabau, orang punya satu slogan, alam terkembang, terbentang jadi guru. Sama nggak di sini? Ya sama lah. Dan itu dari kalam para nabi-nabi terdahulu tentunya. Nah, inilah ayatnya, fi maskanihim ayah. Di tempat tinggal mereka, alam terbentangnya menjadi ayat. Apa makna ayat dalam bahasa Arab? Ayat dalam bahasa Arab bukan nomor 1, ayat 1, ayat 2, ayat 3, bukan. Ayat itu artinya tanda. Apa arti ayat? Tanda. Ketika Arab Badui datang kepada Nabi, Arab Badui ini nggak percaya kalau nggak dikasih tanda. Ditanya oleh Rasulullah SAW, wahai Badui, mau kemana engkau? Dijawab oleh Badui, saya hendak mau mengunjungi keluargaku. Lalu Nabi menawarkan, hei Badui, maukah engkau aku tunjukkan jalan yang kebaik? Bertanyalah Badui, apa itu wahai Muhammad? Dia belum panggil Rasulullah. Apa itu wahai Muhammad? Jadi yang suka-suka nyebut Muhammad, saya khawatir dia mungkin alirannya mazhab Badui. Tapi boleh nggak? Boleh, ya nggak apa-apa. Nabi Muhammad nggak marah kok. Paling nggak marah pengikut Nabi Muhammad. Apa kata Arab Badui? Apa itu hai Muhammad? Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Yang baik itu engkau percaya bahwa tiada yang disembah kecuali Allah. Aku adalah Rasul Allah. Apa pertanyaan Badui? Apakah kamu punya ayat? Kalau Arab Badui jangan dikasih ayat Quran. Nabi tidak bacakan ayat Quran. Apa yang dibacakan Nabi? Nabi bicara, ada pohon-pohon di Madinah. Nabi bilang, kamu perhatikan tuh pohon, ada pohon namanya pohon Salma. Aku panggil dia ke hadapanmu, nanti saksikan bahwa si pohon juga ikut bersaksi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Kata Arab Badui, coba aja. Kalau engkau betul bisa memanggil itu pohon ke sini, aku percaya kepadamu. Ini Arab Badui.
Arab yang tidak terpelajar, nggak sekolah kayak imam kita ini lagi mau selesai doktoral nih ya. Dipanggillah, ya Salma ta'ali, wahai pohon Salma kemarilah engkau. Itu pohon gerak pak jalan. Hadis ini sahih. Datang hadis ini riwayat Imam Darimi dan diperkuat oleh Abu Nuaim, Baihaqi, semuanya para imam-imam. Itu pohon gerak dan pohonnya mengucapkan syahadat di depan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab Bedui matanya melotot. Oh, pohon bisa ngomong. Dan inilah keramatnya sahabat Nabi. Walaupun di Arab Badui langsung diberi keramat. Apa keramatnya? Bisa mendengarkan syahadat pohon. Halo, Bapak? Ada yang pernah dengerin syahadat pohon di sini? Belum ya? Oh, ke gunung dulu, nanti ada alam lain di sana. Ntar ketemu di situ tuh. Ntar ajak pohonnya ngomong, bisa itu. Nabi panggil itu pohon, kayak gitu pohon, datang pohonnya. Apa kata pohon? Wahai Rasulullah, aku bersaksi engkau adalah Rasul Allah. Arab Badui langsung percaya, dipanggil orang sekampungnya, dia ajak beriman semuanya. Maka semua orang kampung dia beriman kepada Rasulullah SAW. Tapi yang mendengarkan syahadat pohon hanya Arab Badui. Oh, itu kelebihan Badui. Orang Arab Badui ini satu percaya, semuanya percaya. Satu senang, semuanya senang. Tapi bahayanya satu tersinggung, bisa satu kampung tawuran. Ini Arab Badui. Bapak Ibu yang makan Allah. Maka si Arab Badui pergi ke kampungnya, diajak semua orang. Hei, orang Arab Badui, aku baru saja ketemu orang yang unik, namanya Muhammad. Aku bersaksi dialah Rasul utusan Allah. Itu sekampung langsung beriman kepada Rasulullah SAW. Tapi itu Arab Badui. Bapak Ibu, pernahkah mendapatkan riwayat Abu Bakar nantang pohon? Nantang Nabi pakai pohon, ada nggak? Ya Muhammad, kalau ente benar bisa nggak ngomong sama pohon? Abu Bakar pernah ngomong begitu nggak? Abu Bakar belum Nabi bicara, apa kata beliau? Apapun yang dikatakan Sayyidina Muhammad pasti aku percaya. Jadi ketika Abu Jahal memperolok-olok Nabi Muhammad SAW, apa kata beliau? Jadi yang bicara siapa? Muhammad, aku percaya. Ternyata Nabi Muhammad SAW mengabarkan kepada Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Sebelum Abu Bakar itu lahir di dunia, ya, sebelum Abu Bakar itu punya nama gelar As-Siddiq, itu nama As-Siddiq sudah ditulis di langit. Allah menamakan Abu Bakar As-Siddiq itu Siddiq. Itu sudah di langit. Bergema dulu namanya di langit, baru diturunkan ke bumi. Maka seperti Sayyidina Abu Bakar bernama di langit, bergelar namanya di langit, bergema namanya di langit, baru dinamakan di bumi. Itulah sebabnya Sayyidina Abu Bakar, dia percaya tanpa syarat. Yang dia lihat, yang penting sang Muhammad yang berbicara, aku percaya. Nah, ayat ini berbicara tentang ayat. Nah, ayat di sini ayat yang terkembang, terbentang, ya. Jadi yang ketiga, ayat pertama apa tadi Bapak Ibu? Ayat yang tersurat. Yang kedua, yang tersirat. Yang ketiga, yang terbentang. Itu bahasa kita. Kalau bahasa Arab lain lagi, ya. Ada ayat yang tertulis, disebut ayat ya, kalami. Ada ayat kauni. Nah, ini ayat kauni, ayat alam semesta. Dan ini sepertinya kampung Sabak itu tidak sesubur Natuna. Nah, ini hati-hati yang tinggal di Natuna. Apa kata Allah? Kami jadikan ayat tanda kebesaran Allah untuk negeri Sabak, di tempat tinggal mereka. Apa ayat yang Allah berikan?
Jangan-jangan ayat itu juga ada di sini. Coba perhatikan ayat 15-nya ya. Surat As-Saba. Jannatani. Jannatani. Kebun-kebun. Ada 2 kebun. An yaminin. Ada sebelah kanan mereka. Wa shimalin. Ada sebelah kiri mereka. Bapak Ibu coba lihat. Natuna banyak kebun nggak? Tadi saya ke Batubi. Kiri kanan kebun semua, kebun karet, cuma kayaknya tidak ada yang urus. Benar ya? Sudah jarang ada yang mau urus. Semuanya pengen ikut P3K. Semuanya pengen jadi pegawai negeri. Semuanya ingin menjadi pegawai pemerintahan. Ya boleh, ya. Cuma jangan gitu-gitu semua. Kalau semuanya jadi bupati, terus rakyatnya siapa? Kalau semuanya jadi wakil rakyat, terus rakyat yang diwakili siapa? Kalau semuanya jadi orang pemerintahan, siapa nanti yang ngurusin kebun-kebun itu? Bagi-bagi tugas. Ustadz sekarang udah banyak juga yang berpolitik. Kalau semua ustadz berpolitik, siapa lagi yang ngurus masjid? Karena kalau saya nih contoh, saya nyalek nih Bapak, maka saya ceramah, seorang sudah curiga, ini kampanye ini. Ya kan? Wah ini lahar beratnya kita jadi ustadz ini, nggak bisa nyalek sembarangan Pak. Mungkin ada ustadz yang nyesal ini ya, jadi ustadz. Tapi juga ada caleg yang kurang ajar Pak. Tahu nggak caleg kurang ajar? Mau kasih tahu? Mau kasih tahu? Ada majelis pengajian dia numpang. Pas pengajiannya mulai dia pulang. Itu namanya caleg kurang ajar ya. Tapi insya Allah yang hadir ini tidak kurang ajar ya. Alhamdulillah. Ya, ada yang begitu nggak di sini? Ada? Mana orangnya? Ya. Oke, kembali ke As-Saba. Jadi negeri Sabah, Allah sebutkan mereka dapat tanda-tanda dari Allah. Apa tanda kebesaran Allah pada mereka? Negerinya subur. Kita lihat kalau ke laut, di laut banyak mata pencarian, mana enggak? Orang sini kalau mau ke laut nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, yang penting punya kapal. Ya kulitnya hitam-hitam dikit lah, nggak apa-apa ya. Kalau ke daerah ke tengah ada kebun, kiri kanan kebun. Maka tanda-tandanya orang Natuna, ayat-ayat Allah pada orang Natuna tidak hanya kiri kanan kebun. Ketika dia melihat ke laut, di sana juga ada mata pencarian yang diberkahi oleh Allah SWT. Ini yang nelayan banyak nggak Pak? Yang nelayan kapan menebarkan benih Pak? Pernah ngerawat ikan nggak? Nah, pernah ngerawat ikan yang di laut itu nggak? Enggak. Cuma tinggal ambil. Makanya laut sekitar Natuna ini banyak disukai oleh negara tetangga. Benar ya? Negara mana aja tuh? Cina, Vietnam, mana lagi? Thailand. Tetangga kita semua. Malaysia aman? Sama aja ya. Itu nelayan-nelayan yang bekerja, mohon maaf, saya harus mengingatkan itu. Kebetulan saya punya mertua, almarhum baru meninggal, itu punya beberapa kapal besar-besar. Laut itu 3 minggu, 2 minggu baru pulang. Di Tuban sana, Jawa Timur. Itu mereka tidak pernah beternak ikan, tapi manen ikan. Betapa enaknya. Tidak pernah beternak ikan, tapi manen ikan. Cuma diajak sedikit urusan jaringnya agar dibesarkan, marah-marah. Ya. Padahal itu bermanfaat untuk ke depan. Benar gak tuh? Cuma kalau nelayan kecil ya nggak usah begitu Bapak ya. Itu yang nelayan-nelayan besar tuh yang pakai kapal-kapalnya yang menengah.
mengeluh terus. Saya dengar nelayan-nelayan itu banyak ngeluh ya, di semua pantura Jawa itu lebih banyak ngeluh. Padahal mereka ngambil itu tanpa perlu beternak, nggak perlu beternak, karena kurang bersyukur. Coba aja lihat nanti ya. Nanti pos musim paceklik, oh makan teri. Di kampung saya Pak, makan ikan teri itu mewah. Kalau di sini gimana? Kalau lagi paceklik ya, paceklik nggak ada orang ke laut, baru makan ikan teri. Oh di tempat saya masih kecil, kami favoritnya makan teri. Kasih kacang, kasih telur, itu sudah nikmat. Kalau di sini saya lihat dari kemarin kami datang, ikan besar-besar, udangnya pun besar-besar. Kalau udang mungkin masih beternak, cuma ikan besar-besar kapankah para nelayan ini beternak? Nggak pernah. Itu Allah kasih fasilitas. Makanya Indonesia yang sebesar Eropa, Bapak Ibu, Indonesia itu sebesar Eropa, sadar nggak? Dengan laut-lautnya, daratnya, Indonesia itu bahkan mungkin lebih besar dari Eropa. Eropa itu ada negara nggak punya laut. Kita ini ada laut di mana-mana. Tapi biasa, orang kalau punya fasilitas banyak, hidupnya terlalu santai. Indonesia ini terlalu santai. Di luar sana hari ini orang lagi, tetangga kita, jiran kita aja lagi jatuh ekonominya. Belum lagi tanah suci Al-Quds. Kita doakan saudara-saudara kita Allah selamatkan ya. Allah jaga. Kalau perang itu yang rugi pasti masyarakat. Ini Natuna pernah perang nih Pak Bupati, enggak? Udah pernah ya? Beritanya jangan hot ya. Kayak udah siap-siap perang aja. Tadi kami lewat di kampung mana, itu Pak tentara sudah siap-siap dengan semua alat-alat perangnya. Saya melihatnya sudah langsung, wow, kapan mau perang nih? Kalau anak-anak imajinasinya mau perang Pak. Coba kalau sudah gede mau perang nggak? Hah? Ada yang senang hidup perang? Saya punya sahabat orang Suria, kata dia, saya nggak mau pulang kampung. Kan di kampungku hari ini setiap hari ada bom. Nggak bisa tidur, mau tidur ada bom. Nggak bisa kerja. Yang paling aneh, guru kita di sana, Syekh Ramadan Al-Buti, Muhammad Sair Ramadan Al-Buti, sedang mengajarkan kitab tafsir di bom. Siapalah yang ngebom itu? Ternyata Muslim juga, ngakunya Islam. Jihadnya salah jalan, ya. Dia berjihad tapi jadi tambah jahat. Auzubillah min dzalik. Nah, coba perhatikan. Orang-orang Sabah diberikan fasilitas kebun-kebun yang subur. Sedangkan orang Natuna kebunnya subur, ditambah lautnya tidak perlu beternak. Lalu Allah berfirman, Kulu min rizki rabbikum washkurulah. Kulu, ini perintah, makanlah dari rezeki Rabbmu. Apa arti Rabb? Rabb itu terjemahan Melayunya Tuhan. Tapi kalau dibuka kitab tafsir, Tuhan yang bersifat mencipta. Tuhan yang bersifat mengatur rezeki, itu Rabb. Kul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas. Apa beda Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas? Rabb itu Allah yang bersifat mencipta. Malik itu bersifat memiliki, penguasa, raja. Kalau ilah itu yang disembah, dia juga orangnya. Yang mencipta dia, yang punya dia, yang disembah dia. Maka dia punya banyak nama, tapi yang punya nama satu. Dan nama tidaklah terpisah dari yang punya nama. Lain kalau Pak Bupati sekali 5 tahun ganti, kecuali lanjut.
Kalau jabatan Allah sebagai Rabb, Malik dan Ilah tidak berganti. Kul huwallahu ahad, dia esa selama-lamanya. Bapak Ibu, Allah itu dulu, sekarang, nanti berubah nggak? Hah? Benar? Bapak Ibu berubah nggak? Dulu lahirnya langsung sebesar ini. Ya, ada yang lahir langsung besar. Pasti jadi kecil dulu seperti ya anak-anak kita itu ya. Tidak ada yang langsung besar. Kecil, anak-anak, remaja, dewasa, sekarang sudah mulai keriput. Kalau sudah mulai keriput, dia mulai turun. Kalau udah mulai turun, dia pengen balik ke tanah. Berarti diri kita bukan yang tubuh ini. Ada diri yang lain yang meneruskan perjalanan ke alam lain. Nah, tubuh ini dicipta. Nah, tubuh ini disebut marbub. Allah itu Rabbin nas. Rabbikum. Kulu min rizki rabbikum. Makanlah dari rizki Tuhanmu. Jadi yang jamin rezeki siapa? Pak Bupati apa Allah? Saya sering nanya ini, mungkinkah Allah salah kirim rezeki? Berarti Allah ini kalah sama pos, sama JNE. Orang kalau kirim barang lewat JNE, apalagi pos, apalagi di sini. Niki, ini bukan iklan nih, karena sering lihat aja nih ya. Itu kalau ditulis namanya, jalannya, nomor rumahnya pasti sampai, benar nggak? Pasti sampai. Masa Allah kalah kirim rezeki, mengalahi pos dan lain sebagainya itu? Kok ada di kantor, di tempat bekerja, di tempat berdagang, orang berpikir, aku yang bekerja kok dia yang naik pangkat? Nah, ada nggak begitu? Aku yang lelah kok dia yang dipuji? Aku yang kerja kok dia yang dapat jabatan? Ada yang ngomong begitu nggak? Itu orang nggak kenal dengan Rob. Berarti baca Fatihahnya baru di lisan, belum pakai kolbu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Rabb, yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang ngatur rezeki. Itu walaupun Bapak Ibu duduk berdua, itu rezekinya nggak keganti, nggak ketuker. Anak kita kembar, anak kita 1, 2, 3, itu rezekinya nggak ketukar. Bahkan suami istri yang tidur bersama setiap malam, itu rezekinya tidak tertukar. Apalagi kita satu kantor, apalagi sama-sama dagang. Jadi nggak perlulah orang-orang itu iri dengki sebenarnya kalau faham mengenal ma'rifatur Rabb, ma'rifatur rububiyah, mengenal bahwa Allah ini Maha Mencipta dan mengatur rezeki. Itulah sebabnya Bapak Ibu, Imam Junaid, Imam Salafus Saleh, Imam Ahlus Sunnah, Sufi. Nah ini perhatikan. Ini banyak orang ngomong sekarang, Sufi itu nggak ada di zaman Salafus Saleh. Enggak, itu nggak tepat. Imam Junaid wafatnya 297 Hijriah, itu masa Salaf. Salaf itu zaman 3 abad pertama. Beliau mengatakan ilmu ini, ilmu rohani, ilmu tasawuf ini, musyabbakun bil kitabi was sunnah. Di riwayat kedua, muqayyadun bil kitabi sunnah, selalu berkait erat dengan kitab dan sunnah. Apa kata beliau? Awwalu ibadah, ibadah pertama itu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Salah satu yang mesti kita kenal, Allah Rabbul Alamin, menjamin rezeki semua hamba. Jadi nggak usah terlalu galau ya, yang mau tes PNS, tes masuk anggota polisi TNI, yang mau tes jadi P3K, nggak usah khawatir.
rezeki tidak tertukar, ambil saja ikhtiarnya, serahkan putusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini maknanya kulu min rizki rabbikum, makanlah rezeki Tuhanmu. Jadi perintah Allah itu kalau nyuruh makan berarti menyuruh juga cari cara supaya makan. Cari cara supaya makan. Jadi perintah makan di Quran itu juga perintah bekerja. Kata Nabi SAW, sebaik-baik usaha makan adalah usaha dan makannya Nabi Daud. Kenapa? Dia usaha sendiri, lalu dia makan hasilnya. Tapi tunggu dulu, ada dua orang datang kepada Rasulullah SAW. Satu ngaji aja. Dua orang ini bersaudara, yang satu lagi bekerja. Selesai sahabat ini ngaji, yang bekerja datang. Apa kata dia? Wahai baginda Rasulullah, ini saudaraku yang suka ngaji ini, dia tidak bekerja. Yang nanggung makan dia, orang dulu makannya 2 kali sehari. Orang Natuna berapa? 3. Waduh, melebihi orang Sabah itu. Melebihi sahabat Nabi. 3 kali ya? Benar. Paginya pakai apa? Nasi. Siang nasi. Malam nasi. Pantas ada sakit gula. Bapak Ibu ya pekan Allah. Itu sahabat ngomong begini, wahai Rasulullah, itu yang ngaji-ngaji dengan engkau itu, makannya aku yang tanggung. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Wahai sahabatku, la'allaka turzaq bihi. Tahukah kamu sukses itu bisa jadi karena berkat dia ngaji itu. Karena berkat dia engkau tanggung. Nah, inilah rahasia kita nanggung anak yatim, nanggung fakir miskin. Kalau Pak Kemenak suka nyebut kata J. Ada yang bisa tebak? J-A-N-D-A. Jando katanya. Pak Kemenak ini ya, lidahnya agak genit sedikit. Alhamdulillah, kalau Pak Kemenak lidahnya nggak genit, nggak bisa ceramah. Jadi kalau naik mimbar diam aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam. Nah, repot juga kita. Ya. Alhamdulillah. Kulu min rizki rabbikum. Makanlah dari rizki Tuhanmu. Nah, ini perintah cari kerja, ya, segala macam. Tapi ada kaedah di situ Bapak Ibu. Kapan makan itu menjadi dahsyat? Kalau engkau melihat bahwa itu rezeki Tuhanmu. Inilah yang disebut oleh Imam Arif Billah Ibn Athaillah Sekandari, Imam Sunnah di zamannya. Apa kata beliau? Jika engkau mendapat hadiah dari orang lain, dihantarkan makanan orang lain, maka janganlah engkau terima dahulu sampai engkau melihat, meyakini bahwa Allah lah yang mengirim rezeki untukmu. Baru boleh diambil secara rohani. Nah, kebanyakan kita makanan minum di depan langsung blok aja, benar nggak? Ini yang tadi minum, ada yang baca doa nggak? Atau meyakini ini air dari Allah, yang menghilangkan rasa hausku adalah Allah, bukan air. Ada yang begitu nggak? Kayaknya belum ya. Minum aja, selesai, begitu. Ya. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, apa kata beliau? Kalau ada orang meyakini air ini yang menghilangkan haus, batin dia syirik. Kenapa? Karena yang menciptakan rasa segar bukan air. Yang menciptakan rasa segar siapa? Allah. Itu sebabnya 309 tahun Ashabul Kahfi di dalam goa itu nggak perlu minum. Kenapa? Allah ciptakan kesegaran di dalam tubuh mereka. Uzair 100 tahun nggak mati-mati, tidur aja. Orang tidur kan dehidrasi. Ini nggak mati-mati. Hewan yang ada di depan dia mati.
keledainya mati. Tapi dianya nggak mati. Kenapa? Karena kesegaran yang ada di air itu ciptaan Allah, bukan ciptaan air. Maka secara fikih ilmu syariat, baca doa sebelum makan minum sunat. Perhatikan Bapak Ibu, sebelum makan minum secara hukum syariat, hukum baca bismillah apa? Tapi secara ilmu tauhid wajib. Ilmu tauhid itu ilmu hakikat, bahwa memandang segala sesuatunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya kalau ada orang lupa berdoa, Nabi ajarin doa. Apa doanya kalau lupa? Bismillahi fi awalihi, Bismillahi fi akhirihi, atau Bismillahi fi awalihi wa akhiri. Bismillah di awal tadi yang aku lupa sampai akhir. Maka saya kalau mau makan, sebelum makan saya baca di awal itu Bismillahirrahmanirrahim, ya, biar langsung ke bawah semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ini coba mulai Bapak Ibu, mulai kalau makan minum, iktikadkan bahwa kenyang itu Allah yang ciptakan. Sederhana ya. Jangan nasi. Kalau orang meyakini nasi yang mengenyangkan, dia jadi tamak. Itulah sifat tamak, loba muncul. Orang yang kemudian tamak sekali, bersahwat sekali. Sekarang naik kelas sedikit. Duit bahagia. Yang bikin bahagia duit atau yang menciptakan bahagia Allah? Tapi, pasti pakai tapi. Tapi kalau nggak ada duit kita nggak bisa bahagia gitu ya. Karena orang hari ini berpikir duit itu pencipta kebahagiaan tanpa dia sadari. Sekarang orang apapun yang bisa mendapatkan duit dia kejar, menghalalkan segala cara. Kita doakan pemimpin-pemimpin kita dijaga Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Karena itu ujiannya bisa kapan saja itu. Kapan saja bisa datang. Kalau Bapak Ibu ini sebagian besar ujiannya nggak berduit. Kalau Pak Bupati, Wakil Bupati, wakil rakyat kita ujiannya ditimpukin duit. Itu ujian mereka. Beda makom, beda ujian. Ya. Kulu min rizki rabbikum. Makanlah kamu, minumlah kamu dengan memandang bahwa semuanya adalah rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kalimat setelahnya, washkurulah, dan bersyukurlah lahu, karenanya. Nih perhatikan, mohon maaf para ustadz, kebanyakan ustadz itu menyebutkan ayat la in syakartum la azidannakum. Pak Kemenak nih jagonya nih ya. Ya, teman-teman Pak Kemenak lah itu ya. Biasanya ustadz ini nanya, mau nambah rezeki nggak? Pasti jawabnya benar Pak. Mau tambah rezeki? Mau tambah nikmat? Pasti semua dia mau. Maka kata ustadz, dibacakan ayat ini. Kalau mau tambah nikmat, tambah rezeki, bersyukurlah. Coba perhatikan, ini kalimat mirip dengan kalimat yang berikut ini. Coba dengerin, ya. Mau dapat tunjangan tambahan nggak? Kalau mau, ayo kerja lembur. Mirip nggak? Beda dengan ini. Ya. Perhatikan yang ketiga. Sayang sama Pak Bupati nggak? Kalau ya, ayo kita bersamain dia, berjuang sampai ke pelosok-pelosok. Beda loh Pak. Ya. Mau membersamai para pemimpin, para ulama, umarok nggak merawat rakyat? Mau, nggak perlu sebut gaji di situ. Ya. Nah, beda kalimat itu. Oke, sekarang saya ganti kalimatnya. Tadi mau tambah rezeki,
syukur. Berarti bersyukurnya supaya tambah rezeki. Saya mau tanya lagi Pak, rezeki itu Tuhan atau bukan? Rezeki itu Allah atau bukan? Ayo yang kencang, rezeki itu Allah atau bukan? Maka orang yang bersyukur karena ini tambah rezeki, dia belum bersyukur karena Allah. Washkurulah, ayatnya begitu. Bersyukurlah kamu karena Allah, bukan karena tambah rezeki. Terus gimana cara memahami surat Ibrahim itu? La in syakartum la azidannakum itu. Ayat favoritnya buya-buya, ustad-ustad, tuan-tuan guru ini. Jika engkau bersyukur, akan aku tambah nikmatnya. Tidak usah dibalik, kata Imam Syafi'i, ibda bima bada Allah. Begitu beliau menjelaskan banyak hukum. Kita pakai juga kaidah itu. Mulailah dari yang Allah mulai, jangan dibalik. Sekarang dibalik. La in syakartum, jika kamu bersyukur, aku tambah nikmat. Ama ustaz dibalik, mau tambah nikmat, syukurlah. Padahal ayatnya mengajarkan apa? Jika kamu bersyukur karena Allah, untuk Allah, pasti Allah tambah nikmatnya. Saya datang ke Pak Bupati, saya puji-puji, ke Pak Wakil saya puji-puji, ke Pak Ketua DPRD saya puji-puji, supaya proposal saya jebol. Gimana? Ngasih proposal terus puji-puji. Jadi niatnya muji itu apa? Supaya proposal itu, kalau beliau ini tahu niat saya, itu senang nggak? Senang nggak Pak? Hah? Ar-Razi ini datang, puji-puji kerjaan kita, prestasi kita. Ternyata bawa proposal pesantren. Banyak loh Pak, kiai-kiai maksain bupati, wakil-wakil rakyat untuk proposal banyak. Ya kawan-kawan saya juga. Pertama puji-puji dulu. Lagi minum-minum di warung, ada orang puji-puji kita. Ternyata minta ditraktir. Gimana Pak? Suka dengan orang itu atau tidak suka? Nggak suka. Kalau dia puji kita, pujiannya nggak masuk ke hati. Sama, ada orang, ada hamba, dia ingin ditambah rezekinya, maka dia puji Allah. Dia bukan sedang berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Dia hanya ingin menambah keinginan nafsu tamaknya. Hanya ingin numpuk-numpuk rezekinya. Dia belum betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana Pak Kemenak? Salah nggak nih? Tafsirnya salah nggak? Ya. Kalau salah mohon diluruskan. La in syakartum la azidannakum, ini orang balik hari ini. Seharusnya bersyukurlah kamu, nikmat pasti bertambah, jangan dibalik. Ya, ingin tambah nikmat, bersyukurlah kamu. Itu namanya syukur cari proposal. Syukur proposal begitu. Ya. Sayang sekali banyaklah hamba-hamba Allah begitu setiap hari. Karena ada hajat dia sholat, karena ada hajat dia puasa. Temu ibu-ibu, saya tanya, lagi puasa apa Bu hari Rabu? Saya lagi mempuasakan anak saya, mau ujian P3K. Kalau seandainya anaknya nggak ujian, dia nggak puasa-puasa. Pernah diundang juga tasyakuran, ternyata bukan tasyakuran. Saya tanya, ini acara apa Bu? Ini nazar, anak saya lolos masuk universitas favorit. Seandainya anaknya nggak lolos, dia nggak buat tasyakuran. Maka Nabi mengatakan jangan suka bernazar, karena nazar itu kebanyakan muncul dari hamba yang pelit. Kalau Allah tidak kasih, dia nggak sedekah. Kalau Allah tidak jadikan, dia nggak mau beramal. Nah, orang-orang hari ini banyak begitu, ya. Bapak Ibu ya, bukan Allah.
Jadi apa makna washkurulah? Bersyukurlah karena Allah. Saya datang ke Pak Bupati, Pak Wakil, ya, wakil-wakil rakyat saya ini. Bapak ini orang baik. Bapak ini prestasi ini. Sebutkan betul-betul dari hati. Lalu saya kritisi mana yang perlu dikritisi, saya puji mana yang perlu dipuji. Pasti besok-besok beliau undang saya lagi. Karena nggak bawa proposal. Karena berbicara apa adanya. Bayangkan Bapak Ibu, jangankan Allah, sekelas manusia, Pak Bupati, bahkan kita punya kawan, kita mandang isi hati dia. Lagi di warung, ada yang puji tapi tidak dari hati. Kita bilang, dia ini buat-buat. Coba perhatikan, ternyata kita ini sudah berhukum dengan hukum hati, hukum kolbu, hukum rohani, walaupun bukan sufi. Lebih senang orang jujur atau pembohong? Jujur itu bab tasawuf. Sidq bahasa Arabnya. Bapak Ibu, senang pemimpin yang adil atau yang zalim? Al-adalah, az-zulm itu dalam bab tasawuf. Bab rohani. Senang pemimpin wakil rakyat yang amanah atau yang khianat? Berarti masyarakatnya sudah bertasawuf lama. Jadi mereka nyoblos itu sudah dengan rohaninya. Walaupun ada juga yang terpanggil oleh amplop, ya. Banyak ya. Ya salam. Apa maksud saya sebutkan contoh-contoh itu Bapak Ibu? Hari ini kebanyakan orang datang kepada Allah itu bersyarat, sedangkan Allah memberinya tidak bersyarat. Kita ini maunya bersyukur supaya ditambah, padahal Allah itu maunya kita bersyukur, tidak perlu ada niat-niat begitu. Kawan sejati, kita lagi senang susah, tunggu Pak, ini tunggu nih Pak Bupati, Pak Wakil Bupati punya masalah, siapa yang menemani beliau? Itu teman sejatinya. Bapak Ibu pernah punya masalah, siapa yang menemani kita? Itulah teman sejati. Lalu hamba sejati siapa? Hamba yang tetap menyembah Allah walaupun nikmatnya ditahan. Saya mau tanya Pak, kalau rezeki sedang ditahan, Allah tetap Tuhan nggak? Kita tetap hamba nggak? Lalu kenapa orang ngeluh? Kenapa mereka mulai syak, ragu kepada Allah? Berarti kita jadi hamba bersyarat. Kita ini jadi hamba masih, kalau diberi nikmat saya rajin ke Allah, kalau nggak diberi nikmat ya udahlah cuek aja sama Allah. Jadi Allah ini berdasarkan pemberian. Kalau punya pasangan begitu ditinggal nggak Pak? Halo Pak, punya bini begitu ditalak langsung nggak? Duit kita tebal, dompet kita penuh, dia puji-puji. Di akhir bulan dia caci maki. Mau punya istri begitu? Ya, kalau saya langsung, kalau talak cuma 3, saya talak dia 300 kali. Jadi washkurulah, bersyukur kepada Allah apa adanya, kita sebagai hamba, Allah sebagai Tuhan pencipta. Nah, itu baru disebut bersyukur. Jadi syukur dibagi dua, ada syukur karena nikmat, ini syukur bersyarat. Ada orang yang bersyukur kepada sang pemberi nikmat, inilah syukur ahli hakikat. Inilah syukurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau syukur Nabi Muhammad bukan? Nah, mulai malam ini kalau berterima kasih kepada Allah, kalau mau sholat tahajud, kalau sholat witir, sholat duha, bukan lagi karena ingin mengejar rezeki. Mengejar rezeki kerja aja, jangan pakai ibadah. Kata Imam Syazili, salah satu ciri-ciri hamba yang dimurkai Allah, dia beramal amal akhirat, dia pakai tujuannya untuk dunia. Ya, dia pakai amal akhirat tujuannya dunia. Maka tadi siang saya sampaikan, pencitraan itu boleh, yang penting dia mencitrakan yang baik, yang tulus.
Mencitrakan itu salah satu cara Allah juga. Allah mencitrakan keindahannya dalam diri Sayyidina Adam, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan apa adanya. Nah, semoga ini udah dekat 2024, para caleg-caleg mencitrakan dirinya apa adanya. Amin ya rabbal. Kata Ibnu Athaillah, Bapak Ibu, subhana, sungguh hebat, man satara, ya, siapa yang menutupi si hamba, ya, bijamali sitrihi, ya, dengan keindahan sifat-sifatnya. Jadi seandainya kita ini tidak ditutup oleh Allah dengan keindahan sifatnya, orang pasti lihat aib kita. Coba Bapak Ibu lihat diri kita masing-masing. Masing-masing kita punya aib, bukan? Punya aib. Seandainya itu yang ditampakkan oleh Allah, betapa malunya kita. Jadi sekarang ketika aib itu ditutup, siapa yang menutup? Allah. Dengan apa Allah menutup? Bijamali sitri, dengan sifat sitriyahnya, keindahan sifat sitriyahnya. Ya. Maka mohon maaf nih para pemimpin, wakil rakyat atau siapapun yang bekerja, jika ada orang puji kita, itu dia bukan lagi puji kita, dia lagi puji sifat Allah yang Allah tempelkan pada kita. Jadi kalau kita, saya kira sudah mohon. Ini mbak-mbak saya tanya nih. Di sini mbak-mbak ini panggilnya apa nih? Kakak-kakak. Kakak-kakak yang cantik ini pernah dulu buat muka cantik nggak? Atau dari sananya? Siapa yang buat? Orang tua? Ibu yang buat anak cantik? Ya. Berarti kalau seorang perempuan cantik dipuji cantik, yang sedang dipuji siapa sebenarnya? Allah. Sifat itu sudah mulai ditutup-tutup, dibuka-buka. Bukan ditutup lagi, dibuka. Tambah umur, keindahan wajah mulai hilang. Benar nggak? Di saat itulah suami istri, jika dia cintanya kepada rupa, pernikahannya rusak. Karena pasangannya sudah mulai mukanya pudar, keriput sudah mulai muncul. Tapi jika indah cantiknya dari dalam, kolbu yang cantik, hati yang gagah, yang tampan, walaupun muka mulai keriput, gigi sedang mulai berjatuhan, kulit sudah mulai ditarik oleh bumi, masih cinta. Itu cinta bukan ke wajahnya, tapi cinta kepada cantik yang di dalamnya, tampan yang ada dalam dirinya. Bapak Ibu betah nggak? Nih bapak nih duduk samping orang cantik tapi mulutnya kasar, roknya pendek, betisnya putih, dicat, mata kita lirik-lirik. Apa kata dia? Apa kau lihat? Langsung kabur kita. Benar nggak Bang? Enggak. Tapi kalau ada orang cantik, tutup aurat, dia nggak banyak cerita. Kita ketemu, dia sapa, senyum. Belum mata melihat, hati sudah jatuh cinta. Itu bukan jatuh cinta ke rupanya, jatuh cinta kepada sifat yang Allah tempelkan kepada dia. Orang-orang seperti kita sudah mulai mempraktekkan itu di dunia hari-hari. Coba Pak Bupati, senang sama staf yang jujur atau cantik tapi khianat? Jujur, jujur muka jelek, cantik khianat, pilih mana? Cantik korupsi, jelek apa adanya, pilih mana? Walaupun jelek apa adanya, itu namanya melihat pakai mata batin. Padahal beliau ini nggak sufi, bukan wali Allah juga ini, belum.
tapi sudah berhukum dengan hukum rohani, hukum hati, hukum ma'rifat, hukum hakikat. Apa itu? Saya suka kepada orang amanah dan jujur. Betul nggak? Senang dengan staf yang setia. Staf setia itu bukan staf cantik, staf gagah. Jadi kita ini sudah dari sananya berpikir secara rohani. Lalu kenapa ada orang hari ini tidak mau membicarakan rohani? Di dalam Islam ilmu kerohanian itu disebut tasawuf. Syaitan paling nggak suka orang ngaji tasawuf. Maka ada ahli tasawuf dibelokkan sesat. Ada orang belum mengaji tasawuf, sudah ditakut-takuti, nanti kamu gila. Akhirnya nggak jadi ngaji tasawuf. Nah, saya sering nanya nih Bapak Ibu, syukur. Bab syukur coba yang belajar di pesantren, tanya Pak Kemenang. Adakah bab syukur di kitab fikih? Bab syukur adanya di mana? Kalau di kitab fikih bab pertama taharah bersuci. Terakhir bab muamalat. Nanti dibuka-buka lagi ada bab jihad, ujung terakhir. Tidak ada di kitab fikih atau kata orang Melayu lama fiqh, benar ya? Kitab fiqh, kitab hukum, hukum zahir, tidak ada bab namanya syukur, nggak ada. Bab amanah nggak ada. Itu adanya di kitab apa? Di kitab tasawuf. Makanya kalau akidah akhlak itu yang diajarkan di sekolah budi pekerti itu langsung saja disebut tasawuf, itu beres itu Pak. Cuma karena ulama-ulama di negeri ini takut disebut sesat oleh manusia. Ya, saya ngajar kitab hikam, apa kata orang? Rozi, kamu nggak takut disebut sesat oleh kelompok sebelah? Nggak tahu maksudnya kelompok sebelah itu siapa. Ya. Saya tanya balik, Kiai, sejak kapan kita beramal untuk dapat ridho kelompok sebelah yang kamu maksud itu? Kita ini ngajar berdakwah untuk cari ridho Allah, bukan mencari ridho kelompok tertentu. Ini kepada para ustadz nih, ya saya sampaikan dari hati paling dalam. Jangan kemudian berbuat, ini pesan Imam Syazili, wali kutub di zamannya Imam Sunnah yang masyhur. Abul Hasan Syazili mengatakan, i'mal, berbuatlah kamu liyusaddiqallah la lisaddiqan nas. Beramallah kamu, berdakwahlah kamu supaya Allah membenarkan kamu, mempercayai kamu, bukan supaya makhluk manusia kelompok manapun percaya kepadamu. Ini juga saya sampaikan kepada Pak Bupati, Wakil Bupati, wakil-wakil rakyat dan semua jajarannya. Berbuat bukan supaya dipilih kembali, tapi berbuat supaya Allah ridho kembali. Ya. Barulah ditutup dengan ayat ya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sering dengar kalimat ini? Saya baca kalimat ini di depan guru saya orang Arab, apa kata dia? Cukup kalimat pertama, baldatun thayyibah. Wa rabbun ghafurnya dari Allah. Baldatun thayyibahnya pada kalian. Baldatun thayyibah itu sebutan Allah terhadap negeri Sabah, negeri yang subur, negeri yang berlimpah ruah nikmat. Wa rabbun ghafur, dan Allah pasti maha mengampuni. Tapi apa yang terjadi? Di ayat 16, di ayat 16-17, silakan nanti lihat di rumah. Mereka kufur nikmat kepada Allah, maka Allah tenggelamkan mereka, hanyutkan mereka dengan sailul aram, ya, dengan banjir bah yang besar sekali. Ini Natuna ini dikelilingi oleh air semua. Kalau tidak bersyukur kepada Allah, mungkin air tidak naik, tapi mungkin nanti peluru yang naik di atas. Ya, semoga Kabupaten Natuna dan sekitarnya, wabil khusus tempat kita ini, dan secara umum negara Indonesia dan negara Muslim dimanapun berada, Allah jadikan baldatun thayyibah. Allah jadikan hamba-hambanya hamba yang bersyukur, hamba-hambanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk para pemimpin kita, untuk orang-orang yang dulu membangun negeri ini, ulama-ulama yang berjasa membangun rohani bangsa kita ini, wabil khusus pendahulu-pendahulu di Natuna
Ya, sini siapa yang bangun negeri dulu, Pak Bupati? Nama yang bangun kota ini dulu. Datuk Kaya. Ada nama kecilnya? Wan Muhammad Benteng. Kepada ruhannya beliau, keluarganya, dan orang-orang yang berjuang bersama beliau, dan keturunannya, dan semua rakyat beliau, kita kirimkan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, sama-sama selawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami berlindung dari keburukan diri kami, keburukan batin kami, keburukan zahir kami, keburukan sifat amarah kami, keburukan sifat sombong kami, keburukan yang ada di dalam hati kami, yang ada di dalam jiwa kami, dan keburukan syaitanir rajim, keburukan makhluk yang Engkau ciptakan, keburukan yang kami tahu dan kami tidak tahu. Kami berlindung kepada Engkau ya Allah, kepada kekuasaan Engkau ya Allah, kepada jalal keagungan Engkau ya Allah. Allahumma inna a'udzubika minka ya Allah. Kami berlindung kepada Engkau, berpulang kepada Engkau dari kemurkaan Engkau. Allahumma lakal hamdu hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi. Ya Allah, semua pujian kembali kepada Engkau. Jika ada pujian kepada kami ya Allah, itu adalah pujian kepada sifat Engkau yang Engkau limpah ruahkan dan tempelkan kepada kami. Maka ya Allah, jika kami merasa terpuji karena pujian itu, ampunkan rasa itu ya Allah. Ampunkan kami merasa terpuji ya Allah. Yang maha terpuji hanya Engkau ya Allah. Lakal hamdu wa lakat thana. Allahumma ya Allah, ya Hamid, ya Majid, salli ala abdika Muhammad. Ya Allah, yang maha terpuji, yang maha baik, yang maha memuji, yang maha terpuji, sampaikanlah salam Engkau, salawat rahmat Engkau kepada hamba Engkau yang paling terpuji, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Sayyidana ya Rasulullah, wahai baginda Rasulullah, Engkau mengabarkan siapa yang mengucapkan salam kepada Engkau, Allah kembalikan ruh Engkau. Maka ya Allah, izinkan kami mendapatkan jawaban salam daripada ruh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi, ya sayyidana ya Rasulullah. Wahai baginda Rasulullah, mohon diterima salam dan doa salawat dari kami, dari umat Engkau yang sudah jauh berjarak daripada Engkau. Allahumma ya nur, Allahumma ya nur, ij'alna nuran anwara. Ya Allah, jadikan kami ini yang gelap ini, pikiran kami yang banyak dosa ini, hati kami yang banyak noda ini, yang masih menyimpan kebencian-kebencian di hati, yang masih merasa paling benar dibandingkan yang lain, yang masih merasa lebih suci daripada yang lain. Ya Allah, keangkuhan ini adalah noda yang berat, kami bersihkan ya Allah. Tahhir qulubana binuri nabiyyika. Maka ya Allah, bersihkan hati kami dengan nur Engkau ya Allah. Allahumma ja'al fi sam'ina nura, Allahumma ja'al fi asma'ina nura wa fi absarina nura.
Ya Allah, izinkan nur Engkau mengalir juga pada pandangan kami, sehingga pandangan mata kami juga memandang dengan mata batin kami, sehingga kami mampu melihat kebenaran yang Engkau tunjukkan. Allahumma ya Allah, ya muqallibal qulub, wahai yang mengubah isi hati kami. Ya Allah, hati ini masih kurang baik ya Allah. Maka mohon setelah pengajian ini ya Allah, ubahlah hati kami yang masih keras itu menjadi lembut, hati kami yang mudah pemarah itu menjadi penyabar, hati kami yang masih pamrih menjadi lebih ikhlas. Allahumma ya Allah, tolong jadikan kami bersaudara ya Allah. Jika kami yang beragama umat Nabi Muhammad ini bertengkar ya Allah, lalu bagaimanakah kami dapat berjumpa baginda Rasulullah SAW? Ya Allah, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Fattah, ya Qarib. Ya Allah, kami yakin semua rezeki Engkau telah jamin ya Allah. Tapi kadang-kadang hati ini bergoyang ya Allah. Ampunkan di saat pikiran dan hati kami tidak meyakini Engkau menjamin rezeki kami ya Allah. Luruskan pikiran dan hati kami ya Allah. Allahumma ya salam, nas'aluka salamatas sudur. Ya Allah, kami memohon hati yang selamat ya Allah, takdir yang selamat ya Allah. Terakhir ya Rabb, nas'aluka salamah lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li umara'ina wa liman tawalla ala umuri biladina ولعلمائنا ولرعيتنا وللمسلمين في هذا البلاد خاصة وفي البلاد أي بلاد من البلاد المسلمين عامة. Ya Allah, kami memohon, jagalah, selamatkanlah umat Engkau, umat Nabi Muhammad SAW, wabil khusus yang ada di negeri ini, yang beriman kepada Allah dan kepada Engkau wahai Rasulullah. Ya Allah, jagalah para pemimpinnya, selamatkanlah para ulamanya, berkahilah rakyatnya, jagalah negeri mereka, khusus negerinya Indonesia dan semua negara-negara Islam dimanapun berada. Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kami memohon kebaikan di dunia, yaitu cinta kepada Engkau, kenal kepada Engkau, dan baik di akhirat, yaitu mendapatkan syafaat kekasih Engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqtimna ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang bukan Allah, selamat berulang tahun Kabupaten Natuna yang ke-24. Semoga pemimpinnya berhati-hati Nabi Muhammad SAW dan rakyatnya berhati-hati hamba-hamba yang bersyukur, hatinya juga Nabi Muhammad SAW. Demikian dari kami, mohon maaf salah dan kurangnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.